Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Dahsyat, luar biasa. Amin. Puji Tuhan, hari ini, pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Ya, langsung saja kita akan membahas tentang bejana yang dibentuk. Tentu kita semua tahu seperti apa bejana itu. Bejana adalah kalau di rumah ya itu sebagai perabot. Jadi secara harfiahnya bejana itu adalah perabot atau perabotan rumah yang digunakan untuk mengisi air atau mengisi apa namanya semacam cairan apapun itu, atau bisa juga digunakan untuk hal yang lain. Dan di dalam bait suci pada cerita-cerita di Alkitab itu juga digunakan di dalam ritual-ritual peribadatan orang Israel. Nah, kita juga akan belajar bejana secara makna teologinya atau makna di dalam kehidupan kita. Apa sih bejana itu? Kalau bejana yang saya sudah pelajari dan itu disampaikan di dalam, mari kita buka sama-sama di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Nabi pada waktu itu disampaikan untuk Rasul Paulus, dan dikatakan di dalam bahasa aslinya, saya sudah coba untuk lihat, ini yang dimaksud adalah Paulus itu sebagai bejana. Paulus dianggap sebagai bejananya Allah, alatnya Tuhan untuk dipakai menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan coba kita buka di dalam Yeremia pasal 18. Mari kita sama-sama perhatikan, Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh dibuka. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6, boleh kita sama-sama perhatikan. Di sana kita akan melihat seperti apa firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya." Ayat 4, "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Ayat 5, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar sama-sama seperti apa yang dikatakan di dalam Yeremia ini, itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah baca bersama-sama bahwa dikatakan di sana ketika di ayat 4, ketika bejana yang dibentuk oleh tukang periuk pada saat itu rusak, ketika dia mencoba membentuk bejana dan itu rusak, maka itu akan dibentuk kembali, akan dibuat kembali. Tidak serta-merta setelah tidak jadi atau tidak berhasil dibuat sebagai satu bejana, maka itu dibuang. Tetapi di dalam penjelasannya di sini
dibilang dibuatnya dari tanah liat, tangannya itu rusak, maka tukang periuk mengerjakannya kembali. Mengerjakannya kembali. Jadi tanah yang tadi dibentuk menjadi bejana ketika dia rusak dan tidak menjadi sempurna seperti yang diinginkan oleh tukang periuk, maka itu akan diubah, akan dibuat kembali, akan diciptakan kembali. Nah, apa yang kita coba pelajari dalam kehidupan kita? Kita tahu kita semua adalah manusia yang terbatas, kita adalah manusia yang sering sekali jatuh di dalam dosa, dan kita punya masa lalu yang bisa dikatakan tidak baik. Dan masa lalu kita itu seringkali kita ingat dan itu menjadi satu masalah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak melupakan itu akan menghambat pertumbuhan secara rohani dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Allah itu tidak peduli dengan masa lalu kita. Tetapi Tuhan atau Allah itu peduli seperti apa masa depan kita nanti. Jangan kita fokus dengan masa lalu kita. Siapa sih manusia yang tidak pernah berdosa? Pasti semuanya kita berdosa, Bapak Ibu ya. Hanya Yesus adalah manusia yang sempurna, yang tidak berdosa. Jadi kita memang adalah naturnya berdosa. Kemudian manusia akan selalu jadi bejananya Allah. Seperti Rasul Paulus, dia punya masa lalu yang begitu jahat. Dia membunuh, menganiaya orang-orang percaya pada saat itu. Tetapi kemudian Tuhan menangkap dia. Dan Tuhan memakai Paulus ini yang tadinya namanya Saulus, kemudian menjadi Paulus untuk menjadi alatnya Tuhan. Menjadi bejananya Tuhan. Dan itu dipakai untuk kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, kita semestinya menjadi bejana-bejananya Tuhan. Kita adalah bejana-bejana yang harusnya siap dibentuk kapanpun itu. Dan sekarang kita sudah mengambil bagian di dalam kegiatan ini, di dalam kegiatan retret. Kita harus mengupgrade diri kita. Kita harus meningkatkan level kita. Dan ketika kita mengambil bagian untuk ikut di dalam kegiatan ini, artinya kita mau menjadi lebih baik lagi. Amin. Kita mau ada sesuatu nih yang kita pelajari ketika kita mengikuti kegiatan ini. Tidak hanya datang jalan-jalan, main game segala macam, berenang gitu ya. Tidak hanya itu. Tetapi yang paling penting adalah kita mendapatkan pelajaran-pelajaran secara rohani. Tidak hanya kita refreshing. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah ingin setiap kita saat ini itu diperbaharui. Lihat lewat setiap seminar yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan setiap firman yang akan disampaikan, seharusnya itu membawa satu dampak di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadikan itu sebagai pelajaran yang membuat kita semakin bertumbuh, semakin berubah. Yang tadinya tidak baik menjadi lebih, apa Bapak Ibu? Baik. Yang tadinya suka marah-marah menjadi adem gitu. Menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Saya tidak bilang marah tidak boleh. Marah itu alami gitu ya, sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi harus ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengatakan bahwa kita adalah bejananya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya juga orangnya emosian. Ketika di asrama saya mengurus anak-anak asrama, ada yang nakal-nakal, ada yang bandel. Saya banting-banting, enggak ya. Saya marah sama mereka. Tetapi kemudian saya sadar bahwa memang ketika kita dalam keadaan emosi, kita pasti susah mengontrol emosi kita dan kita bisa sampai marah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar. Kita harus belajar sabar. Firman Tuhan bilang sabar. Kita harus belajar mengendalikan diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita akan belajar bagaimana kita meresponi ketika kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi bejana-bejananya Tuhan. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita adalah bejana-bejananya Tuhan, seharusnya kita siap dibentuk. Kita adalah tanah liat. Tuhan adalah penjunan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau bentuk kita seperti apa, tetapi seperti apa juga respon kita. Respon kita untuk Tuhan membentuk kita sebagai suatu bejana yang indah, yang digunakan menjadi wadah yang
untuk memberkati orang lain lewat kehidupan-kehidupan kita, apakah kita siap untuk itu? Jangan sampai malah Bapak Ibu Saudara kita bilang kita adalah bejana-bejananya Tuhan. Kita adalah tanah liat yang siap dibuntuk, tetapi kita tidak mau menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan, apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Lewat setiap sesi-sesi dari retret ini, saya berharap dan kita semua berharap jemaat Tuhan ada perubahan hidup yang kita bawa. Amin. Ada hal yang baru yang kita bawa. Kita pulang, kita menjadi semangat lagi hidup di dalam Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Siapa sih Bapak Ibu Saudara yang saya sudah katakan tadi, yang tidak pernah salah, yang tidak pernah jatuh dalam dosa, semuanya. Natur dosa itu ada di dalam setiap manusia. Tetapi sekali lagi saya bilang, jangan kita mengingat masa lalu kita. Saya terkadang dihambat oleh masa lalu. Dengan pikiran-pikiran, lewat pikiran maksud saya. Lewat pikiran, aduh Tuhan, saya kayaknya gak cocok nih jadi hamba Tuhan. Tuhan, saya kayaknya tidak bisa nih jadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Karena melihat masa lalu ini begitu tidak baik begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu bilang, kita akan diperbaharui. Kita akan selalu terus ditingkatkan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia ini, ketika bejana itu rusak, maka akan diperbaharui lagi, akan dibuat lagi. Coba saya bacakan lagi supaya lebih jelas kepada kita. Ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Artinya akan diperbaharui, akan diubah. Yang rusak akan diperbaharui oleh Tuhan, akan dibalut. Setiap luka yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, itu Tuhan akan perbaharui. Tetapi kita siap atau enggak? Itu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini saya mengajak kita semua bersama-sama, ayo kita menjadi betul-betul bejananya Tuhan. Bukan hanya sekedar saya adalah bejananya Tuhan di mulut kita saja. Tetapi sama-sama kita belajar bahwa memang kita adalah bejananya Tuhan yang original begitu, yang asli. Kalau kita bilang kita bejananya Tuhan, seperti apapun Tuhan mau membentuk kita. Yang dibentuk itu kan nanti di dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang buruk, itu yang dikikis. Itu yang dibuang, dipotong dalam kehidupan kita. Yang tidak berguna, yang tidak membangun, itu yang Tuhan buang. Itu yang dibentuk menjadi suatu hal yang indah, hal yang baru, yang dapat memberkati orang lain. Jadi pulang dari tempat ini Bapak Ibu Saudara, saya berharap dan kita semua menjadi bejana-bejananya Tuhan yang benar-benar dapat memberkati orang lain. Amin. Untuk renungan kita pada pagi hari ini, saya kembalikan kepada Cik Merli. Tuhan Yesus memberkati.